Perkenalkan, nama saya Nur Pratiwi Basobadama, NIM 20300119005. Perkenalkan, nama saya Fisari Rapia Samsu, NIM 20300011943. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasyifa Amin, NIM 20300119031. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alam Saputra, NIM 20300119101. Kerentanan dan gangguan terhadap sistem informasi. Pengalaman berbagai organisasi dalam pemanfaatan sistem informasi, salah satu hal yang dibutuhkan adalah bagaimana setiap organisasi dapat memastikan bahwa sistem informasi yang ada memiliki sistem pengamanan atau pengendalian yang memadai. Penggunaan sistem informasi di organisasi bukannya tanpa risiko. Penggunaan atau akses yang tidak sah, perangkat lunak yang tidak berfungsi, kerusakan pada perangkat keras, gangguan dalam komunikasi, bencana alam, dan kesalahan yang dilakukan oleh petugas merupakan beberapa contoh betapa rentannya sistem informasi menghadapi berbagai risiko dan potensi risiko yang kemungkinan timbul dari penggunaan sistem informasi yang ada. Beberapa hal yang menjadi tantangan manajemen menghadapi berbagai risiko dalam penggunaan sistem informasi. Yang pertama adalah bagaimana merancang sistem informasi yang tidak mengakibatkan terjadinya pengendalian yang berlebihan atau pengendalian yang terlalu lemah. Yang kedua yaitu bagaimana pemenuhan standar jaminan kualitas dalam aplikasi sistem informasi. Mengapa sistem informasi begitu rentan? Hal tersebut dikarenakan data yang disimpan dalam bentuk elektronis umumnya lebih mudah atau rawan terhadap bencana atau ancaman dibandingkan jika data tersebut disimpan secara manual. Berikut beberapa ancaman dan gangguan yang mungkin terjadi dan berpengaruh terhadap sistem informasi. Yang pertama, kerusakan perangkat keras. Yang kedua, perangkat lunak tidak berfungsi. Yang ketiga, tindakan-tindakan personal. Yang keempat, penetrasi akses ke terminal. Yang kelima, pencurian data atau peralatan. Dan yang keenam, kebakaran. Yang ketujuh, permasalahan listrik. Kedelapan, kesalahan-kesalahan pengguna. Kesembilan, program berubah. Dan yang terakhir, permasalahan-permasalahan telekomunikasi. Semakin meningkatnya kerentanan dan gangguan terhadap teknologi informasi telah membuat para pengembang dan pengguna sistem informasi untuk menempatkan perhatian yang khusus, terutama terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi kendala untuk penggunaan sistem informasi secara memadai. Paling tidak, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan secara khusus. Yang pertama yaitu bencana, yang kedua sistem pengamanan, dan yang ketiga kesalahan. Tujuan keamanan sistem informasi. Nah, tujuan keamanan sistem informasi di mana keamanan sistem dimaksudkan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu 1. Kerahasiaan. Maksud dari kerahasiaan, setiap organisasi berusaha melindungi data dan informasi dari pengungkapan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Nah, sistem informasi yang perlu mendapatkan prioritas kerahasiaan yang tinggi mencakup 1. Sistem informasi eksekutif, 2. Sistem informasi kepegawaian, 3. Sistem informasi keuangan, dan 4. Sistem informasi pemanfaatan sumber daya lain. 2. Ketersediaan. Nah, sistem dimaksudkan untuk selalu siap menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Nah, tujuan ini penting khususnya bagi sistem yang berorientasi informasi seperti SIM, DSS, dan sistem paket atau ES. Yang ketiga, integritas. Nah, semua sistem dan subsistem yang dibangun harus mampu memberikan gambaran yang lengkap dan akurat dari sistem fisik yang diwakilinya.
Ketiga, membangun pengendalian sistem informasi. Nah, untuk membangun pengendalian sistem informasi dapat minimalkan kemungkinan terjadinya bencana atau disaster, kesalahan atau error, interupsi pelayanan, kejahatan terhadap pemanfaatan komputer, dan pelanggaran sistem pengamanan komputer. Nah, perlu dibangun kebijakan dan prosedur khusus ke dalam desain dan implementasi sistem informasi. Bahkan perlu dibangun pengendalian sistem informasi yang terdiri dari seluruh metode, kebijakan, dan prosedur organisasi yang dapat memastikan keamanan aset organisasi, keakuratan, dan dapat diandalkannya. Nah, catatan dan dokumen akuntansi dan aktivitas operasional mengikuti standar yang ditetapkan manajemen. Nah, pengendalian atas sistem harus menjadi bagian yang terintegrasi sejak sistem informasi ini dirancang menurut American Institute of Certified Public Accountant. Pengendalian sistem informasi dapat dibagi menurut pengendalian umum atau general control dan pengendalian aplikasi atau application control. Nah, di samping itu terdapat pula organisasi profesi lain yang khusus di bidang audit dan pengendalian teknologi informasi, yaitu ISACA atau Information System Audit and Control Association, yang membagi bentuk pengendalian dari perspektif berbeda. Atau ISACA membagi pengendalian sistem informasi menjadi dua jenis, yaitu pengendalian luas atau purview control dan pengendalian terinci atau detail control. Pengendalian umum sistem informasi berhubungan dengan risiko-risiko yang berkaitan dengan area kegiatan seperti yang pertama yaitu pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi berkaitan dengan penyalahgunaan akses yang tidak sah serta perusakan sistem. Kedua yaitu pengendalian sumber daya data. Yang berkaitan dengan pengendalian sumber daya data yaitu bencana, kehilangan, pencurian, penyalahgunaan, serta korupsi data. Ketiga yaitu pengendalian struktur organisasi yang berkaitan dengan pengendalian struktur organisasi seperti kecurangan dan kehilangan arsip. Keempat yaitu pengendalian pengembangan sistem yang berhubungan dengan hal ini seperti pembuatan sistem yang tidak berguna, tidak penting, dan tidak dapat diaudit. Kelima yaitu pemeliharaan sistem. Pengendalian pemeliharaan sistem yang adalah kegiatan sistem secara sengaja dan tidak sengaja mengakses aplikasi yang tidak penting atau tidak sah. Keenam yaitu pengendalian pusat komputer yang berhubungan dengan pengendalian pusat komputer seperti kerusakan komputer dan kegagalan tenaga listrik. Ketujuh yaitu pengendalian komunikasi seperti ancaman hacking dan denial of service. Dan yang terakhir yaitu pengendalian pertukaran data elektronik seperti transaksi dan akses tidak sah, berbagai arsip, serta kurangnya informasi yang cukup. Baik, pada materi kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu pengendalian umum. Nah, materi saat ini yaitu tentang pengendalian aplikasi. Apa sih itu pengendalian aplikasi? Pengendalian aplikasi adalah sistem pengendalian internal komputer yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan tertentu yang telah ditentukan. Setiap aplikasi berbeda karakteristik dan kebutuhan pengendaliannya. Pengendalian aplikasi berhubungan dengan aplikasi tertentu, suatu subsistem atau program-program dalam sistem komputer. Pengendalian aplikasi ini digolongkan dalam tiga kategori, yaitu pengendalian masukan, pengendalian pemrosesan, pengendalian pengeluaran. Nah, yang pertama, pengendalian masukan. Pengendalian masukan berusaha untuk menjamin bahwa transaksi-transaksi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem adalah sah, akurat, dan lengkap. Prosedur pengendaliannya itu ada beberapa macam, yaitu ada 9. Yang pertama, pengendalian atas akses ke dokumen asal. Yang kedua,
penggunaan dokumen asal yang dipranomori. Yang ketiga, penggunaan pengecekan digit. Yang keempat, penggunaan total kumpulan. Yang kelima, pengenalan validasi. Yang keenam, penggunaan prosedur-prosedur untuk menentukan agar penjumlahan atau rekor-rekor secara relatif dalam adalah wajar bila dibandingkan dengan tipe-tipe data yang diharapkan. Yang ketujuh, penggunaan label-label arsip internal. Yang kedelapan, penggunaan prosedur koreksi kesalahan untuk memberitahu pengguna bahwa kesalahan telah terjadi untuk menandakan kesalahan dalam arsip-arsip guna perbaikan sebelum diproses. Yang kesembilan, penataan kesalahan arsip-arsip dan laporan-laporan guna mendaftar kesalahan-kesalahan dan perbaikan-perbaikannya. Yang kedua, pengendalian pemrosesan. Prosedur-prosedur pengendalian pemrosesan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian data total, yang dimana harus dijalankan ulang pada setiap langkah dalam suatu pemrosesan untuk memperhitungkan kembali pengendalian total. Yang kedua, penggunaan register transaksi untuk mengidentifikasi setiap transaksi yang diproses oleh suatu sistem dan memisahkan transaksi yang berhasil dari yang tidak berhasil ke dalam suatu arsip kesalahan. Selanjutnya masuk di pengendalian terakhir, yaitu pengendalian keluaran. Pengendalian output bertujuan untuk menjamin ketelitian dalam memproses hasil dan menjamin bahwa pihak yang berhak saja yang menerima. Pengendalian keluaran melindungi keluaran dari kerugian, korupsi, dan aksi yang tidak sah. Pengendalian ini meliputi 7 hal. Yang pertama, pembatasan akses ke arsip keluaran. Yang kedua, penyeliaan pekerjaan-pekerjaan yang mencetak dan mengkopi data atau memberikan pelayanan pengiriman. Yang ketiga, pembatasan akses penghancuran atau pengendalian sampah dokumen. Yang keempat, penelahan keluaran atau keakuratan. Kelima, penggunaan kotak surat yang terkunci. Keenam, persyaratan menerima untuk pengambilan dokumen lain pemberian tanda terima. Yang terakhir, penyimpanan dokumen-dokumen sensitif dalam lokasi yang aman. Nah, itulah tadi sekilas dari pengertian dari pengendalian aplikasi. Mungkin itu saja, terima kasih.